Presiden Joko Widodo akhirnya bawa oleh-oleh dari lawatannya di Asia Timur. Ada Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Bukan gitu, Mas? Belum. Loh, belum? Belum. Jadi baru komitmen. Oh, baru komitmen komitmen. investasi dari Jepang, Korea, sama Cina. Tapi komitmen itu kan sudah pasti. Belum tentu. Oh, Kita belum semisal komitmen mau nikah nggak gitu ya. Bukan Tapi- kita. Oh iya, jangan. oke. Kamu Iya, sama pasangan. sama pasangan. Iya. Oke. Komitmen. Oh, saya berjanji saya mencintaimu. Kita akan menua bersama, menikah gitu. Bullshit. Belum tentu jadi. Ini pengalaman Mas apa gimana? Belum pernah. belum, Cuman belum. maksudnya gambarin gitu aja. Maksudnya Oh. meskipun mereka sudah berkomitmen untuk berinvestasi, tapi belum tentu itu benar-benar terrealisasi. Kayak semisal apa yang dilakukan oleh Korea Selatan gitu ya. Semisal dia mau investasi, janjinya presiden siapa namanya? Yoon Suk Yeol Yoon Suk Yeol bersama masyarakatnya. Bersama masyarakatnya. Ada BTS, Blackpink. Lisa, ada Lisa. Ya, saya sukanya Lisa Blackpink aja ya. Karena dia beda sendiri itu. Katanya mau investasi sampai 100 triliun di Indonesia. Mimi Mimi. Bahas. 100 triliun, Mas. 100 triliun. Rupiah. Iya, 100 triliun rupiah. Kalau didolarkan sekitar 6,7 miliar. 7 miliar US dollar. Amerika, iya betul. Enggak cuma Korea Selatan. Cina juga. Jadi Cina mereka berkomitmen lewat Xi Jinping dan juga masyarakatnya. Ada Jet Li, Bruce Lee, dan yang lain-lain. Bung Pahung. Bung Pehung, Ya. Boboho, Ya, Luffy. Luffy kan Jepang. Oh iya, Iya, oh, Jepang. oke, ya, Jadi oke. mereka komitmen ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sana akan menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Sama apa? Investasi Green Energy. Green Energy yang di Kalimantan Utara. Utara. Iya, betul. Juga terakhir ada Jepang, penjajah kita. Ini. Penjajah Indonesia selama 3,5 tahun, meskipun sumur jagung. Nih, jagung 3,5 tahun udah busuk. Oh, iya. Jagung itu cuma 6 bulan. Berarti pas, Mas. Berarti Jepang 3,5 tahun di Indonesia membusuk. Ya, kena bom. Kena bom. Setelah kena bom, Hiroshima Nagasaki. Mundur. Mundur. Ya. Jadi Jadi Jepang juga invest. mau komitmen mau Oh investasi. iya, komitmen mau invest. Ya, jangan lupa komitmennya. Heeh. Ya, jadi kalau dulu menjajah, sekarang mau investasi gitu ya. Berapa? Jepang itu kalau katanya Bang Bahlil Ya. Lahadalia, Menteri Investasi. Heeh. Jadi dia mengatakan bahwa total investasi dari Jepang itu kurang lebih sampai 5,2 miliar US dollar. Ya, sekitar 80-an. Ya kalau dirupiahin kayaknya sekitar segituan lah. Iya, pasal kemarin sempat Jokowi waktu ke Jepang ketemu Kaisar Naruhito. Naruhito beserta Permaisuri, Masako. Permaisurinya, Masako. Jangan lanjutin. Dan masyarakatnya. Dan masyarakatnya. Nah, ini boleh lanjutin. Ada Tsubasa, Luffy, Naruto, Detektif Conan, Iya, dan kawan-kawan. Masyarakatnya. Jadi kita banyak terinfluence dengan anime-anime di Jepang ya. Kita sudah dijajah. Tapi memang ini Ted, realisasi investasi kita sejak menurut laporan terakhir dari Badan Investasi kita itu sampai dengan kuartal kedua mencapai 578 triliun. Jadi sekitar 51% dari target yang ditetapkan Jokowi kepada Kementerian Investasi kita. Kalau bahasanya realisasi artinya itu udah. Iya, yang sudah masuk. Berarti ke sudah Indonesia. fix. Ya, sudah hingga kuartal kedua ya. Itu Ya. sampai Juni ya. Tadi Mas bilang 51% dari target. Memang berapa target investasi Indonesia di tahun 2022 ini? Pokoknya kisaran 50% ya. 50% itu targetnya 1.200 triliun. 1.200 triliun 2022. investasi di seluruh Indonesia kan? Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, ini menarik ini. Tadi kan kita bilang bahwa kita udah bahas bahwa ada 3 negara nih yang mau investasi, ada Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Tapi di luar itu banyak juga sih Iya, masih banyak. negara yang invest di Indonesia. Nah, kalau dulu kita dijajah
secara fisik. Ada peninggalan-peninggalannya masih kita lihat sampai sekarang kan. Betul. Kayak di mana-mana lah. Kayak gedungnya kah atau bentengnya kah. Apakah sekarang ini dengan investasi kita nggak dijajah? Ya, jadi kalau menurut kita ya, menurut kami ya, bahwa kemudian investasi yang hari ini ada di Indonesia itu betul memang menjadi salah satu ya solusi bagi negara untuk kemudian mampu bertahan dan di tengah krisis. Kalau kata pemerintah, bertahan di tengah kondisi krisis pandemi COVID-19 hari ini, untuk tetap menjaga langgam pergerakan perekonomiannya supaya nggak jatuh lagi ke jurang resesi. Nggak jatuh lagi jurang resesi dengan ngambil suntikan dana dari luar. Tapi sebenarnya Ted, ini kalau menurutku ya, investasi itu jebakan Batman. Waduh, jebakan Batman tuh kayak gimana, Mas? Jadi begini, kalau sama aja kayak kita bilang komitmen investasi ya. Negara lain mau berinvestasi di Indonesia, mengeksplorasi sumber daya kita, termasuk kemarin yang sempat disebut sama politisi PKS, bahwa kemudian ternyata sekarang ini ada beberapa perusahaan Cina yang mengelola nikel, bikin pabrik di Indonesia. Dan kemarin ketika Jokowi pergi ke Amerika kan bertemu dengan Elon Musk. Itu jauh kalau dekat Mas Elon. Mas Elon datang ke sini, terus kemudian mau berinvestasi membeli produk nikel. Ternyata yang dibeli produknya itu dari perusahaan Cina yang berdiri di Indonesia, Ted. Kalau kata si politisi PKS itu. Jadi bisa dikatakan Jokowi datang menghadap ke Elon Musk, ya bertemu Elon Musk supaya mau berinvestasi di Indonesia, terus kemudian membeli produk-produk Indonesia, tapi ternyata yang dibeli adalah produk hasil dari perusahaan yang dimiliki oleh Cina yang berdiri di Indonesia, yang mengelola nikel itu. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu ya berperan sebagai marketing. Ya nyariin pembeli lah untuk perusahaan itu, ya marketing. Ya, itu kata politisi PKS ya. Kan? Bukan kata saya. Bukan kata saya. DPR Komisi 7. DPR Komisi 7. Cari aja nanti teman-teman bisa. Pak Mulyanto namanya kalau nggak salah. Iya, nggak usah disebutin. Oh ya, maaf. Oke itu. Jadi ini kayak jebakan Batman gitu loh. Artinya kita memang memberikan akses investasi, apalagi sekarang Jokowi memang betul-betul membuka seluas-luasnya akses investasi di Indonesia. Peraturannya, efek Omnibus Law. Jadi peraturannya, terus kemudian prosedurnya itu semakin dipermudah supaya masuk semua investasi. Nah, ada yang bilang Jokowi ini adalah salah satu agen neoliberal. Waduh. Woi, ngeri. Ini agen neoliberal. Ya, jadi kalau katamu tadi dulu kita dijajah dengan kolonialisme. Kolonialisme itu dengan menggunakan senjata, menduduki perang. Kalau sekarang dengan modal. Dengan modal itu gaya baru penjajahan yang namanya neoliberalisme. Akhirnya kita terkooptasi dengan negara-negara yang menginvest. Iya, betul. Jadi ketika mereka masukkan dananya ke kita, mereka setidaknya mampu mempengaruhi proses ya dalam kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Waduh, kalau udah kebijakan dalam negeri, wah repot juga itu ya. Makanya banyak kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan-perusahaan luar negeri itu kecenderungan persoalannya panjang, terus kemudian banyak proses-prosesnya itu tidak memihak kepada masyarakat. Iya, betul. Gitu. Tapi ini kan tadi Mas bilang bahwa negara sangat membutuhkan investasi agar ekonomi negara itu bisa terjaga, langgamnya itu bisa terjaga. Iya, betul. Artinya ketika investasi masuk ke Indonesia, akan ada banyak transaksi yang bisa dilakukan di dalam negara, dalam negeri. Tapi apakah itu juga menguntungkan masyarakat sekitar? Misalnya kayak memang tadi misalnya bahwa Cina akan ada rencana untuk buat apa namanya itu green energy di Kalimantan Utara misalnya. Apakah masyarakat setempat akan memperoleh dampak yang signifikan, atau apakah kalau memang kan janji-janji pemerintah soal apa namanya investasi kan pasti serapan tenaga kerja ya pasti ya, itu pasti banget itu. Nah, apakah masyarakat Indonesia itu hanya sebagai pesuruh yang tidak profesional bilang,
apakah akan menjadi tenaga kerja yang profesional dengan keahlian khusus? Jadi ya betul. Maksudnya salah satu persoalannya ketika ada investasi, memang pemerintah menjanjikan soal terserapnya tenaga kerja. Salah satu masalah di Indonesia adalah pengangguran. Jadi ada investasi akan membuka lapangan pekerjaan. Tapi kemudian kalau kita tarik dalam konteks kemandirian ekonomi, ya kan, kalau bicara soal bagaimana kita berdikari di kaki sendiri, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan punya kepedulian terhadap budaya. Dalam konsep investasi ini, ketika kita hanya menjadi seorang buruh atau pekerja saja, ya apa bedanya kita dengan dulu waktu penjajahan juga? Artinya kita bergantung. Masih bergantung, kita belum mandiri secara ekonomi. Artinya pemerintah tuh kecenderungannya cuma jual bahan baku aja. Bahan baku, terus kemudian jual. Di Indonesia semua serba murah, tenaga kerja murah, terus kemudian bahan baku ada semua, ya kan? Terus kemudian aturan-aturannya mudah. Ayo berinvestasi ke Indonesia.